FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dialog interaktif Hai Bali Kenken seputar topik menuju Pilkada Serentak 2024 bersama dua narasumber yang telah hadir di Studio Pro 1, Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Buleleng, Bapak Ngurah Cahyudi Wiratama. Selamat pagi, Om Swastiastu Pak Ngurah. Om Swastiastu, Bu. Inggih, apa kabar Bapak pagi hari ini? Astungkare sehat, aktivitas? Masih seperti biasa mengawal data di KPU. Mengawal data di KPU. Tapi terima kasih Niki atas waktu dan kesempatannya, meluangkan waktunya untuk hadir dan sharing nanti bersama pendengar Pro 1. Mohon maaf didekatkan dengan mic-nya Pak ya nanti ya. Untuk memaparkan. Dan di samping Bapak Ngurah Cahyudi, kita juga bersama Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Buleleng, Bapak Gede Agus Trio Arisnawan. Selamat pagi Pak Trio. Pagi, Swastiastu. Swastiastu. Ya. Sehat juga Pak? Astungkare kemarin baru landing dari Jakarta. Oh gitu, ya. Oke. Yang pastinya lancar Pak ya aktivitasnya. Ya. Setelah sharing nanti bersama pendengar, lanjut lagi gitu ya. Berarti tugasnya pantang pulang sebelum tuntas gitu ya? Iya. Jangan sampai nggak pulang-pulang ya Pak ya? Kalau nggak pulang-pulang susah nanti. Susah nanti, oke. Sharing bersama pendengar untuk kedua narasumber terkait topiknya menuju Pilkada Serentak 2024. Dan tentu saja Pilkada Serentak 2024 ini Pemkab sudah mendukung penuh begitu ya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di tahun 2024 itu mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaannya. Atau mungkin sebelum ke topik sepertinya kedua wajah narasumber ini tidak asing ya sebelum terjun ke aktivitas di KPU juga sempat tadi memberikan contekan atau kisi-kisi pernah sebagai petugas PPK begitu ya. Iya. Wah, setidaknya pengalaman sebelum ke KPU itu sudah ada sebelumnya. Bisa di sharing pengalamannya Bapak terkait dengan tugas-tugas sebelum menjadi pejabat di KPU? Ya, mungkin Pak Ngurah terlebih dahulu. Kita berdua ini dulu sama-sama dari PPK. Dari kita dari merintis dari bawah juga dari KPPS, terus PPK, terus KPU. Saya dulu dari PPK di Jogule, kalau Pak Agus dari Buleleng. Gitu. Jadi kita udah untuk di PPK kita udah 3 kali periode, kita udah pernah menangani pilkada dan pileg juga. Itu tahun berapa Bapak? Dari 2017 ya. 2017, dari Pilbub, Pilbub terus Pilgub, pileg dan kemarin pileg juga setengah jalan harus terus KPU. Gitu. Oke, wah luar biasa ya. Namanya proses tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Kalau Pak Agus sendiri Pak, gimana sharing pengalamannya? Iya, kalau kita di penyelenggara PPK itu yang utama kan harus waktu nomor 1. Jadi KPU itu tidak ada kalendernya libur. Kalau sudah jalan ya gas sampai pagi sampai subuh pun kita harus siap sedia. Jadi seperti kemarin itu kegiatannya yang memang tahapan yang paling banyak menyita waktu itu adalah di data. Karena proses data pemilih itu yang paling urgent, yang menentukan nanti kesuksesan. Setelah itu sisanya teknis dan sosialisasi sih
yang paling menentukan suksesnya penyelenggaraan. Jadi partisipasi masyarakat hadir itu menentukan kesuksesan kita. Ya, jadi semakin tinggi yang hadir berarti masyarakat itu sudah pola pikirnya bagus. Jadi kan jadi kita yang punya ya itu jadinya. Kayak sekarang pilkada mudah-mudahan naik lagi partisipasinya. Kemarin di pemilu sudah naik dari 73 ke 75. Nah, jadi itu mudah-mudahan nanti pilkada ini yang sudah disupport pemerintah daerah dari segi anggaran apa yang tadi disampaikan sampai memfasilitasi semua sudah disupport penuh. Jadi kita terima kasih juga dari KPU kepada PMK yang selalu support kegiatan KPU sehingga Buleleng lancar ya. Kemarin di pemilu lancar lah. Jadi seperti itu. Ya yang pastinya mungkin ada semacam evaluasi begitu Pak ya. Di pilkada sebelumnya hingga pilkada yang mendatang nanti. Iya, memang setiap tahapan pasti ada aturan baru, kemudian evaluasi juga perlu. Jadi yang terpenting sih kita di bawah di KPU ini dengan teman-teman di Badan Hehok, di PPK, PPS, yang penting mau dengan hati dulu. Bukan cari keuntungan, karena kalau cari keuntungan rugi. Karena 24 jam waktunya. Kapanpun harus siap. Jadi kalau apalagi Pak Ngurah yang didata diminta data jam 10 pagi, nanti jam 12 harus sudah laporan ya harus standby. Meninggalkan segala apa namanya ya yang faktor individu dibuang. Berarti tugas-tugas seperti itu sudah tidak bikin kaget lagi ya Pak ya, karena sudah ada pengalaman sebelumnya sebagai petugas PPK begitu ya. Bagaimana perkembangan saat ini Bapak? Ini langsung ke topik berarti untuk mungkin tahapan-tahapan ataupun informasi terkini terkait dengan pilkada serentak. Ini bulan November Pak ya? Diselenggarakan 27 November. Sampai saat ini bagaimana Bapak? Mungkin tahapannya ataupun pelaksanaannya sudah dilakukan. Kalau tahapan yang sudah sampai saat ini, jadi itu yang sudah kita berproses. Jadi yang pertama itu kan sudah dari sosialisasi itu adalah terkait pemantau pemilu. Jadi kalau teman-teman yang ingin jadi pemantau harus mendaftarkan diri. Jadi sifatnya adalah resmi. Ya, itu. Kemudian yang sedang berjalan perekrutan Badan Hehok PPK. Jadi yang dimulai kemarin pengumumannya sampai kalau tidak salah di 29 batas akhir pendaftaran. Itu untuk merekrut badan-badan ad hoc yang ada di tingkat kecamatan. Jadi 9 kecamatan nanti memilih 5 terbaik yang akan membantu kita. Kemudian yang sekarang dari tanggal 21 hari Minggu ini sampai dengan tanggal 4 kita mensosialisasikan tentang syarat minimum calon perseorangan. Independen, jalur independen. Jadi itu yang sudah berproses sampai saat ini. Di samping nanti untuk didata Pak Ngurah bisa menyampaikan seperti apa nanti perkembangannya itu. Jadi yang sedang berjalan itu. Jadi banyak hal yang memang aturannya baru, kita juga menunggu, jadi gitu. Jadi itu. Itu berarti tiap 5 tahun itu ada saja aturan baru ya Pak? Iya. Karena menyempurnakan yang kemarin. Nah, kan ada evaluasi juga apa yang disampaikan. Jadi aturan keputusan dari KPU itu kan melihat dinamika yang ada. Aturan-aturan apa saja kira-kira yang diperbaharui? Contoh seperti sekarang kan kalau syarat dukungan kemarin itu kan cuma ada satu syarat dukungan, dia data pribadinya, kemudian menyatakan dukungannya kepada calon independen ini, perseorangan ini, itu kemarin ke 1 lembar. Kalau sekarang contohnya sudah ada 2 syarat untuk bisa dinyatakan valid. Yang pertama dia menyatakan dukungannya, kemudian yang kedua menyatakan menerangkan identitasnya bahwa benar KTP itu bahwa dirinya, yang memuat di sana apakah umurnya sudah 17 tahun, kemudian sebelum 17 tahun tapi sudah pernah menikah dan bukan ASN. Nah, itu bentuknya, jadi memang real jadinya. Ya, jadi itu. Oke, itu aturan terbaru begitu ya. Baik, yang jelas untuk tahapan sudah akan berjalan di bulan depan ini Pak ya, bulan Mei ya. Iya, untuk perseorangan ya kita informasi awal karena PKPU-nya aturannya belum turun. Jadi itu tanggal 5 sampai 7 rencananya kita mensosialisasikan pengumuman di media cetak, kemudian persiapan menerima dukungan. Jadi KTP-nya yang dikumpulkan itu kita cek secara administrasi penuh enggak dia. Jadi seperti info awal, jadi kita di Buleleng ini karena DPT kemarin pemilu itu adalah 611.901.
Jadi itu dikali 7,5%. Jadi yang syarat minimalnya adalah 45.893 KTP. Itu minimalnya. Kalau lebih di bawah, nah masalah. Nah, jadi itu yang harus disiapkan. Jadi kalau yang 5 tahun lalu kalau tidak salah hampir 42 ya, karena di bawah 500.000 DPT. Jadi sekarang meningkat. Jadi gitu. itu ya, karena DPT kita meningkat, penduduknya meningkat. Iya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, apakah TPS itu nanti akan bertambah? Kalau Pak TPS kita serahkan Pak Murad Oke, dulu ya. siap. Kalau TPS sih karena perhitungannya maksimal sekarang itu 800, jadi bisa jadi berkurang malahan. Oh gitu. Karena kalau dulu kan di pilkada 600, tapi usulan dari KPU provinsi ke KPU RI mengusulkan untuk maksimal jumlah TPS itu 600 orang. Jadi semoga aja usulannya diterima, jadi beban kerja nanti teman-teman di KPPS lebih ringan kalau 600 orang. Kalau 800 orang cukup banyak ya, bisa sampai sore kalau gitu. Jadi semoga aja bisa 600. Jadi kalau 600 orang perkiraan jumlah TPS di Buleleng mungkin sekitar 1.100 sekian lah untuk pilkada besok gitu. Oke. Mungkin ada perbedaan sedikit ya Pak ya dengan pilkada yang sebelumnya. Beda sedikit, paling beda sekitar puluhan lah, nggak sampai ratusan. Jadi gitu. Kalau tapi bedanya sama pileg, karena pileg muatan maksimal satu TPS itu 300. Karena jumlah surat suara yang dipilih itu ada 5, jadi kan lama. Kalau sekarang kan cuma 2, ada pilihan bupati sama gubernur. Jadi 600 itu cukup wajar kayaknya. Jadi kita mungkin masih diusulkan, tapi ini semoga aja usulannya diterima gitu. Jadi beban teman-teman di KPPS nanti lebih ringan kerjanya gitu. Baik, tapi dari beberapa wilayah itu masing-masing ada berapa TPS Pak ditempatkan? Mungkin tergantung jumlah penduduk atau bagaimana jumlah ya? Penduduk. Jadi pembagian TPS itu berdasarkan tidak melewati desa. Jadi di maksimal tidak sampai melewati batas desa. Jadi di desa itu orang-orangnya harus memilih tetap di desanya itu, jadi nggak sampai ke desa tetangga gitu. Jadi dimaksimalkan gitu. Oke. Ya, kira-kira selama ini yang menjadi kendala begitu Pak, permasalahan yang sering ditemui di lapangan sebelumnya menjadi petugas PPK itu apa saja? Itu kan setidaknya membawa bekal ya sebagai petugas ataupun menempati posisi di KPU begitu Pak. Kalau untuk pilkada pilkada, apalagi kalau ada calon perseorangan atau independen, pada saat verifikasi faktual itu yang cukup menyita waktu dan beban juga, karena kita harus memverifikasi langsung ke orangnya, ya memverifikasi ke orang yang mendukung. Jadi kita datangi satu persatu untuk verifikasi apa benar mendukung apa enggak. Itu ya. Jadi itu teman-teman di bawah di PPK dan PPS itulah yang nanti akan lebih banyak turun. Oh gitu. Gitu. Kita ikut juga dari KPU, nanti kita ikut juga. Jadi karena dia pernah di PPK juga mengumpulkan orang untuk verifikasi itu. Iya. Cukup juga ini beban juga gitu. Iya, cukup menguras tenaga begitu Pak ya, dan waktu begitu ya. Apalagi batas waktu verifikasi itu nggak terlalu lama sih. Jadi kita bekerja sampai malam kadang. Bisa sampai jam 10 malam, orangnya pagi dicari nggak ada, bisa malam gitu. Anda kata yang daftar perseorangan itu lebih dari 5. Iya. Kewalahan. Tidak ada kata kewalahan atau gimana nih Pak? Atau tantangan tugasnya? Malah kalau banyak perseorangan, otomatis nanti partisipasi masyarakat meningkat. Karena banyak calon, banyak pilihan. Iya. Malah kita sih senang aja gitu. Kalau semakin banyak calon, makin banyak partisipasi masyarakat, otomatis target kita di KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tercapai gitu. Dan masyarakat juga banyak pilihan jadinya, nggak terbentur cuman ada ini, banyak pilihan gitu. Oke, ya Pak Agus mungkin ada tambahan? Kalau kita apa yang tadi disampaikan dari Pak Ngurah kemarin tadi sudah cukup banyak. Yang terpenting di saat kita verifikasi faktual itu bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik. Jadi karena mereka kadang terkejut kan, verifikasi belum pernah datang ada rumah dengan banyak orang memverifikasi, nanti kan ada Panwas juga mendampingi, LO banyak hadir, kadang kaget ya ada apa ini. Itu bagaimana kita bisa melayani calon perseorangan ini sehingga
mereka tidak ketakutan. Kadang kan itu dicari banyak orang kaget kan, ya apalagi yang sudah berumur lansia, karena kita kan harus verifikasi kalau memang ada orangnya ya kita harus verifikasi seperti itu, jadi sensus, jadi langsung. Kemudian terkait apa ya lagi ya, data juga itu tadi yang sampaikan memang seperti itu, kita basisnya real, jadi tidak apa namanya sampling lah, jadi menunggu. Di samping itu juga kita menunggu aturan. Jadi yang perlu disiapkan adalah bagaimana teman-teman nanti yang ingin maju, jadi persyaratan apa saja yang harus dilengkapi harus baik, karena administrasi itu kan ketat juga kita di awal itu penyerahan. Kalau semakin banyak ada calon, kemungkinan ganda itu banyak yang kita coret kan. Kalau dia datang karena sebarannya kan 50%. Jadi ada kita 9 desa, kecamatan, jadi 5 kecamatan itulah syarat minimalnya. Kalaupun satu orang didatangi 5 kan akan ada pencoretan. Itu berat juga kan. Mencari mengganti itu pun seperti ini yang kemarin ya. Jadi kalau satu kurang dikalikan, kalau tidak salah kemarin Pak Ketua bilang itu kali 100 dukungan. Jadi satu tidak memenuhi syarat, penggantinya ya dicarikan 100-nya. Kalau yang sekarang turun ini kan belum tahu aturannya apakah masih sama atau tidak. Itu yang harus benar-benar juga diperhatikan bagi calon sehingga tidak terjadi kegandaan. Jadi itu yang sih perlu kita sikapi nanti dengan teman-teman di PPK nantinya yang terpilih dan PPS. Jadi semakin banyak yang hadir ya harus kita jalani. Verifikasi ya harus jalani dengan waktu anggap diberikan 10 hari ya kita harus 10 hari harus tuntas. Ya, kalau memang sedikit tenaga ada aturan yang membolehkan kita merekrut independen verifikasi ya kita libatkan. Paling tidak yang paling gampang kita berkomunikasi adalah dengan mahasiswa kan. Jadi mahasiswa kita coba libatkan untuk menjadi verifikator kalau memang aturannya ada dengan calon yang banyak. Nah, jadi itu. Jadi kita lihat aja nanti mudah-mudahan berwarna lah nanti di pilkada. Jadi banyak pilihan apa yang disampaikan. Jadi masyarakat bisa memilih dengan baik dan bijak untuk Buleleng. Betul ya, untuk memimpin Buleleng di 5 tahunan ya, 5 tahun ke depan. Oke ya, yang pastinya memang itu harapan kita semua Pak ya. Ini pilkada berjalan dengan aman dan juga lancar. Kepada para penyelenggaranya ya itu termasuk tetap jaga kesehatan begitu ya. Karena memang tugas sudah menanti. Ini sepertinya Pak Ngurah sangat-sangat kepikiran gitu ya. Terlihat dari face-nya Pak ya, karena punya pengalaman juga sebelumnya gitu ya. Semoga Pak nanti lancar gitu ya. Mungkin ada kesan menarik Pak menjadi petugas PPK sebelumnya, apa sih yang unik begitu ketika pilkada, pileg yang sudah diselenggarakan untuk Kabupaten Buleleng sendiri? Kalau apa ya kesannya, karena awalnya kan kami pribadi itu kan sebelum ke PPK itu ada di pemerintahan, jadi melayani orang yang apa namanya yang itu ya, yang ada di Satker itu. Kalau kita sekarang di PPK kita turun ke bawah, jadi menghadapi masyarakat, watak tiap desa itu seperti apa, sehingga apa yang menjadi apa namanya arahan pimpinan supaya ini berjalan baik, bagaimana kita mensosialisasikan ya, jadi belajar di sana, tahu karakter semua jadinya desanya. Oh kalau desa ini dengan wilayahnya seperti ini, bagaimana caranya kita menghadirkan orang untuk hadir, karena letak geografis Buleleng kan seperti ini, luas, kemudian ada bukit, ada yang apa namanya blank spot, tapi Astungkara kemarin dengan Pemkab sudah mensupport hampir tidak ada blank spot Pak ya. Di kemarin pemilu itu memang sukses sekali karena kita menggunakan sistem Sirekap yang kemarin itu harus online, laporan online dan sebagainya, sudah disupport dengan baik oleh Pemkab. Jadi terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini apa namanya pemilu yang kemarin di Buleleng sudah aman, lancar, damai, ini mudah-mudahan tertular di pilkadanya aja. Ya itu. Tapi kalau menurut kacamata Bapak, perkembangan menuju pilkada serentak ini bagaimana Pak di Kabupaten Buleleng? Kalau dari segi saya di teknis kan dilihat dari sekarang pencalonan sudah hadirnya 3 calon ini berarti kan sudah apa namanya rasanya
untuk berpartisipasi kan meningkat. Jadi calon perseorangan seperti dibilang Pak Ngurah tadi, sudah ada 3 yang berdiskusi, itu kan ada peningkatan dari yang kemarin, 5 tahun kemarin. Jadi itu mudah-mudahan energi positif ini tertular juga sampai nanti di pelaksanaan di November 27. Nah itu. Oke, baik. Kita juga mengundang partisipasi pendengar ya Pak ya, di 24644 atau bisa ke WhatsApp Pro 1 pendengar di 08113999 dan Anda juga bisa berkomentar ke channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Sepertinya sudah ada yang berkomentar, semangat KPU dari Bapak Agus Leo Surya dan Muhammad Rizky Kurniawan memberikan jempolnya kepada kedua narasumber yang telah sharing atau sedang sharing begitu ya, terkait menuju Pilkada serentak 2024. Selain Muhammad Rizky dan juga Pak Agus Leo, silakan pendengar lain bisa berkomentar ataupun memberikan tanggapannya ke 24644 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 di 08113999 Sembari menantikan atensi pendengar, mohon izin kepada kedua narasumber kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana? Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,
Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ya, pendengar masih dalam dialog interaktif Hai Bali Ken seputar topik menuju Pilkada Serentak 2024 bersama dua narasumber di kesempatan hari ini, Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Buleleng, Bapak Ngurah Cahyudi Wiratama, dan Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Buleleng, Bapak Gede Agus Trio Aris Nawan ya. Sepertinya sudah berdering di 24644, kita sapa penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi, Ayu. Iya, dengan Pak Sudarsana di Bakti Sraga, Bapak. Nggih, benar sekali. Nggih, silakan bagaimana Bapak. Kabarnya, Mbak Ayu? Astungkare sehat, Pak Sudarsana bagaimana? Kok lama ini Ya, tidak sehat, on sehat. air ya? Mungkin ada Ya, kesibukan sehat, ya, Pak ya? Nggih. Nggih. Sedikit. Baik, silakan Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak-Bapak narasumber. Swastiastu, selamat pagi Bapak. Tadi telah banyak disampaikan terkait dengan pemilu kada serentak di tahun 2024, di mana sebelumnya kami melihat terkait dengan pemilu yang telah berjalan, di mana Buleleng pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman dan lancar. Ini berkat kerjasama di antara semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama dapat berjalan dengan lancar, damai. Tentunya sebelumnya di Buleleng dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Melainkan tidak terjadilah hal-hal yang kita harapkan tersebut, sehingga perjalanan pemilu di Buleleng telah berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Dan juga kami lihat pemilu di Buleleng di 2024 ini adalah pemilu yang terbaik. Tentunya ke depan terus dijaga dan diarah sehingga pemilu kada serentak di tahun 2024 terus dapat dilaksanakan dengan baik, dan di mana dengan adanya kekurangan itu perlu dievaluasi bagaimana caranya untuk lebih baik di pemilu kada 2024. Dan harapan kami ada saran sedikit di saat menetapkan calon-calon peserta pemilu, diharapkan dalam betul-betul mengacu kepada undang-undang yang terbaru agar tidak terjadi seperti calon presiden kita, agar tidak terjadi kesalahan pendapat sehingga terjadi kurang menyenangkan. Itu yang kami harapkan, sehingga untuk pemilu 2024 ini, pemilu kada ini perlu dipahami aturan-aturan agar tidak terjadi hal-hal seperti pemilu calon presiden kita yang telah terpilih. Tapi kami apresiasi di mana putusan MK sudah sesuai dengan harapan kita, sehingga penetapan wakil presiden dan presiden telah berjalan dengan aman dan lancar.
Sekian saja kami sampaikan. Mudah-mudahan pemilu kada di tahun 2024 ini Buleleng lebih baik lagi. Itu harapan kami. Ini berkat tentunya perlu kiranya sosialisasi yang dilakukan dengan intens kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Sukses Bapak. Baik, terima kasih luar biasa Niki atas support ya dan motivasinya dari Pak Nyoman Sudarsana yang ada di Bakti Srage yang sebelumnya juga merasakan pemilu yang sudah berlalu begitu ya di Februari kemarin berjalan dengan aman dan lancar. Diharapkan pula pilkada di bulan November nanti lebih lancar, aman dan kondusif begitu. Itu memang harapan semua masyarakat gitu Pak ya, dan juga para penyelenggara pilkada nanti gitu ya. Apalagi seperti yang Pak Ngurah dan Pak Agus sampaikan, itu berat loh tugasnya, baik KPPS dan juga PPK, apalagi beberapa petugas di KPU gitu. Bisa jadi pantang pulang sebelum kelar gitu ya. Oke, sembari menantikan atensi pendengar lain, monggo untuk diapresiasi mungkin Pak Ngurah, silakan tanggapannya kepada Pak Sudarsana. Terima kasih Pak Sudarsana sudah mengingatkan kita untuk mengikuti aturan-aturan. Memang kita siap selalu bekerja itu sesuai dengan aturan PKPU. Tapi mohon maaf ya Pak ya, silakan. saya potong Pak ya karena sudah berdering. Selamat pagi. Selamat pagi, good morning, how are you? I'm fine, thank you, and you? Bapak Dimas, ada pantun supaya lebih semangat ini kepada kedua narasumber? Hari Minggu ke Jalan Bypass. Cakep. Asik. Dari jam 7 hingga jam 11. Pemilu berkualitas. Pemilu cerdas, pemilu berkualitas. Mantap. Terima kasih Pak pantunnya. Iya, langsung ke topiknya Pak Dimas. Ya, selamat pagi dulu sebelumnya Bapak Ngurah ini ya. Pagi. Pak Ngurah juga Pak Agus. Selamat pagi Bapak. Ya, hari Jumat kerja Sarunoh Pak. Salam sehat, salam tangguh. Iya, mantap. Harus siap sedia. Tapi memang kebetulan hari Jumat ya hari ini ya. Hari Jumat sekarang. Baik. Hari Jumat bukan ke Runuh tapi ke RRI. Ke RRI Pak. Silakan lanjut Pak Dimas. Apa yang saya dengar dari Pak Sudarsana tadi ya. Mungkin saya pendapat dengan Pak Sudarsana ya. Untuk pemilu ke depan ini, agar ini kan sudah bagus, untuk ke depannya agar lebih bagus lagi. Gimana, karena apa? Karena kalau kita yang membuat bagus itu akan bagus itu. Marilah kita akan pokoknya pemilu di Buleleng, di Bali dan di seluruh Indonesia agar berjalan sesuai dengan harapan yang kita bersama. Tentunya dari kita semua, dari masyarakat. Sedikit pun agar jangan ada gejolak ya, agar pemilu ini tetap berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Buat Pak Agus dan Pak Ngurah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mbak Yuna ini ya. Iya, dengan Mbak Ayu. Oh, Mbak Ayu. Yes. Oh, Mbak Ayu. Ya, buat Mbak Ayu. Pokoknya burung gelatik, burung di pohon jati. Tetap cantik dan tambah seksi. Mantap. Luar biasa. Harus Terima banyak kasih. belajar pantun. Besok-besok bawa pantun ya Pak ya kalau menjadi narasumber di RRI supaya bisa saling sahut menyahut ya, berbagi harus pantun. Saya belajar sama Papa Dimas. Oke, iya. Dan sudah ada WhatsApp juga dari Ibu Made di Sambangan. Mau bertanya apakah boleh atau ada aturan bagi pemilih yang sakit di rumah karena kecelakaan misalnya untuk dibawakan surat suara, karena itu bisa berpengaruh juga. Selain yang sakit, ibunya yang merawat juga tidak bisa memilih. Berarti itu sudah minimal 2 suara yang hilang. Terima kasih infonya dan selamat bertugas kepada kedua narasumber. Semoga pilkada yang akan datang aman, lancar, dan damai. Sebelum ditanggapi, berdering kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini Pak Sutaya dari Tejakula. Sebelumnya siapa Pak? Pak Ngurah PPK Tejakula. Mungkin sebelumnya kenal ya Pak Sutaya dengan Pak Ngurah. Tahu saya dari Bonalem. Iya. Silakan Pak Sutaya. Perlu sekali sekarang. Jadi pilpres itu dipakai pembelajaran yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena yang namanya perhelatan itu pasti ada menang, ada kalah ya. Nah kadang-kadang ini ya sudah menjadi, mungkin itu sudah menjadi sifat kita manusia ya. Kalau sudah tidak lolos ya
Nah ini ya pasti mencari itu kelemahan-kelemahan. Sedikit pun kelemahan itu akan diungkap besar-besarkan itu. Dan lebih-lebih kalau ada regulasi yang abu-abu itu, yang masih bisa diprediksi A, prediksi B. Kadang-kadang para pakar-pakar hukum saja dia berdebat ya, apalagi kita ini itu. Sehingga untuk itu perlu itu mempersiapkan diri. Bagaimana kalau ada hal yang masih meragukan itu tentang aturan, regulasi, perlu ini dipertimbangkan ataupun direnungkan kembali, ataupun mungkin ya kita bahas kembali supaya tidak ada celah-celah itu ya. Karena saya itu merasa ya bagaimana lah dengan adanya setiap ada jadi perhatian seperti begini terus saja itu ada masalah-masalah yang mungkin bagi kita itu sebenarnya ya kalau ada masalah sedikit pendapat, tapi kalau hal-hal yang menurut saya agak sudah ya tidak mungkin ya menjadi dimungkinkan semuanya punya kebenarannya, tapi orang yang benar yang tahu banyak persis itu kan belum tentu dia memiliki kualitas yang artinya demi untuk kebaikan. Itu pasti ada unsur yang lain. Sekian, makasih, mohon maaf apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Selamat bekerja Pak. Mudah-mudahan segala sesuatu yang mungkin menjadi celah itu bisa kita atasi dengan baik. Om Santi Om Rahayu. Baik, terima kasih atas pesannya ya. Ini harapannya juga kepada seluruh penyelenggara nanti di pilkada, jangan sampai apapun itu harus bisa diantisipasi gitu ya. Wah, ini semuanya sangat-sangat sangat mendukung. Sangat care ya, masyarakat udah mulai care dengan pemilu atau pilkada. Oke. Baik, silakan ditanggapi Bapak satu persatu ya. Untuk yang bagi-bagi ya jawabannya ya. Udah. Dari Pak Sudarsana yang pertama, lalu ke Papa Dimas, ada Pak Sutaye, via WhatsApp ada Ibu Made yang ada di Sambangan. Kalau yang tadi kan dari Pak Sudarsana menyarankan kita lebih baik lagi mengikuti aturan-aturan. Saya terima kasih banget. Itu yang bersama dengan Pak Sutaye. Terima kasih banget sarannya. Kami di KPU bekerja sesuai aturan. Jadi apapun aturan dari KPU kita tegak lurus dengan aturan, mulai dari aturan pencalonan, proses pencoblosan nanti, penghitungan suara, penetapan itu kita sesuai aturan. Mungkin yang dimaksud kayak abu-abu itu nanti kita lebih banyak lagi diskusi. Mungkin kayak sekarang ini untuk persorangan sudah ada beberapa orang sih yang konsultasi dulu. Jadi biar clear di depan dia udah tahu aturannya seperti ini, gimana aturannya, jadi nggak kaget nanti nggak mencari-cari celah gitu. Iya. Jadi berarti harus lebih sering diberikan sosialisasi gitu ya tentang aturan-aturan yang sudah diterapkan, harus mengikuti juga itu ya, bukan hanya sekedar bukan cuman penyelenggara aja yang ikut aturan, peserta pun harus ikut aturan. Itu ya betul sekali, itu lebih ditekankan ya Pak ya. Jadi masyarakat juga harus tahu aturannya, gimana hak dan kewajiban dia gitu. Apa yang bisa gitu. Jadi kita semua kalau sesuai dengan aturan astumkare hasilnya juga bagus gitu. Mungkin untuk tadi yang dari WA tanya, mungkin Pak Agus nanti bisa menerangkan. Silakan Pak Agus. Yang ditanyakan oleh Ibu Made begitu ya. Iya, terkait apa yang sudah disampaikan oleh pemirsa, jadi kita terima kasih, apresiasinya positif. Jadi memang kemarin kita masuk ya. Jadi yang dari 5 komisioner KPU Kabupaten Buleleng yang incumbent kan Pak Ketua Pak Dudi. Kemudian yang kami berempat ini masuknya di bulan Oktober, jadi sudah hampir 60% lah berjalan. Jadi kita pun berempat yang baru ini bukan berlari lagi, malahan sudah harus super lari untuk mengikuti tahapan yang sudah berjalan. Jadi kita berlima dengan 4 orang yang baru ini sudah komit. Jadi kita bagaimana di saat kita masuk ini di pertengahan memberikan suasana yang baik, kemudian bisa mengemban tugasnya dengan baik, aturan yang kita laksanakan sudah juga sesuai. Kemudian jikalau juga masih kita ada abu-abu, kita pun konsultasi dengan pimpinan kami di provinsi terkait seperti apa sebenarnya ini ya. Jadi itu kemudian terkait sudah mulai kondusif dan positifnya kan karena kami juga turun ke bawah, ke PPK juga mengarahkan untuk turun ke bawah, menyampaikan dengan baik seperti apa mekanisme
pemilu kemarin, bagaimana juknisnya, kemudian bagaimana tata caranya, sehingga di setiap prosesnya itu bisa maksimal lah. Jadi untuk sempurna kan memang kita sulit juga. Kita berusaha maksimal, kemudian kerjasama yang baik dengan teman-teman kami di Bawaslu, jadi komunikasi juga, jadi Bawaslu juga sangat welcome dengan kita. Sering kita berdiskusi bagaimana menciptakan pemilu yang kemarin yang berjalan dengan baik. Kemudian terkait dengan pilkada, kita mengevaluasi yang kemarin. Yang baik kita pertahankan, di mana yang kurang kita benahi. Jadi dengan seperti yang sekarang ini yang sedang berproses adalah di SDM itu terkait perekan badan ad hoc. Jadi kita juga memastikan teman-teman kami yang di kecamatan, nantinya yang di desa adalah benar-benar yang memiliki komitmen yang baik, sehingga aturan-aturan itu bisa tersosialisasi dengan baik ke warga. Karena kan warga juga kadang kan perlu informasi. Nah seperti sekarang ada pencalonan dan sebagainya, kami dari KPU sudah men-share di link-link KPU Kabupaten Buleleng, di FB ada, jadi bisa teman-teman mengecek. Kemudian di web KPU sudah ada segala informasi terkait pemilu sudah kita sosialisasikan. Kemudian terkait proses menggunakan hak pilih, jadi sakit dan sebagainya yang di rumah sesuai aturan sih bisa. Kemudian melihat situasional, karena kita akan meninggalkan TPS itu, Bu. Jadi kalau di TPS itu masih ramai, kemudian kita gunakan waktu di jam 12, dan itu pun jaraknya kalau terlalu jauh dari TPS kan memerlukan waktu, Bu, karena kita tutup pendaftaran ke di jam 13.00. Kalau dia jam 12 jalan anggap 1 kilo ke rumahnya, baliknya yang ngantre ini kan harus diberhentikan dulu. Nah itu makanya dipetakan, kalau memang sakit nanti pada saat proses pembentukan TPS, carilah TPS yang terdekat. Nah, anggap dia rumahnya di sebelah SD itu ada TPS 3, dia terdaftar di 2 km karena sakit, umpamanya tidak kuat jalan, ya kita boleh minta ke TPS yang terdekat asal satu wilayah. Nah, jadi kan bisa menggunakan jadinya. Kalau tidak ada TPS terdekat bagaimana Pak solusinya? Itu tetap tidak, memang solusinya memang para petugas itu tidak ada yang dari rumah ke rumah begitu Pak? Ada, cuman dilihat waktunya juga. Dan di TPS-nya seperti apa, lenggang bisa. Karena kalau sudah kita turun ke rumahnya, berarti yang proses di TPS itu di stop. Karena Panwas kan ikut juga menyaksikan. Saksi juga ada ikut menyaksikan. Turun kan itu. Setidaknya harus ke TPS ya. Makanya kalau memang dia senggang, artinya tingkatnya umpamanya tingkat padatnya dari jam 8 sampai jam 11 sudah banyak hadir 75%. Jam 12 kan mulai agak landai. Ya kita izin dengan saksi dan Panwas untuk hadir ke rumah si A. Kondisinya seperti ini. Itu pun harus seizin Panwas dan saksi. Kalau saksi ada salah satu saksi nggak mengizinkan, berarti itu harus ada komunikasi dari warga yang mau memilih dengan pihak penyelenggara begitu ya. Pihak pengawas dan saksi. Jadi saksi kalau mengizinkan kita untuk mendatangi pemilih, baru kita bisa. Kita harus minta izin dulu saksi sama pengawas TPS. Boleh nggak? Kalau diizinkan baru kita. Soalnya kalau salah satu nggak mengizinkan tuh nanti nggak bisa kita lakukan. Ya itu komunikasinya H-1 jelang pemilihan, tapi bagaimana Pak? Kalau hemat kami dari proses DPS, daftar pemilih sementara kan dia sudah bisa cek online kemarin. Lokasi TPS-nya jauh dari rumah saya karena sakit. Kemungkinan petugas itu hadir juga bukan waktu, anggap 30 menit. 30 menit ke rumahnya, proses di rumahnya anggap 10 menit. 40 menit balik lagi sudah lewat jam 1 siang. Karena terakhir pendaftaran dia itu kan di 13.00. Kalaupun di TPS-nya masih padat ditinggalkan, berarti yang ini harus tersendat juga waktunya. Ya, kan tidak boleh berlanjut, ini datang rumahnya ini lanjut. Orang Panwasnya ada 1 di TPS. Itu makanya evaluasi ini juga peran serta masyarakat juga harus aktif mengecek dia setelah terdaftar di DPS, letak lokasi TPS-nya dekat nggak dengan rumahnya, 1 KK nggak dia. Kalau kemarin kan dari Pak Lurah memetakan 1 KK 1 TPS, jadi supaya bisa semuanya hadir dari anak ayah, tidak pecah. Pisah-pisah. Kalau yang dulu kan kadang
bapaknya ada TPS 1, ibunya ada TPS 2, anaknya 2 ada TPS 5. Nah, itu juga berpengaruh ke partisipan. Oke, tapi sebelumnya mohon maaf Pak, pernah nggak menemukan hal seperti ini, permasalahan seperti ini? Ya pernah, dihadirin seperti kemarin di Pedawu karena dekat dengan TPS dan masih landai, tidak memerlukan waktu yang hampir 30 menit, cuman tuntas semuanya bolak-balik 10 menit dia datang. Panwas juga ikut menyaksikan. Selagi mampu begitu ya. Tergantung kondisi dan situasi di lapangan lah. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan kondisi situasi di lapangan. Lihat sakitnya seperti apa Bu, nanti nggak apa. Ya sudah sakitnya memang parah, kita paksakan ke sana kan bisa mengganggu kesehatannya. Malah saya ada di satu daerah juga. Minat masyarakatnya cukup besar, sampai digendong loh sama anaknya untuk ke TPS. Saya salut, ini bener-bener keinginan untuk memilihnya itu sampai digendong ke TPS saya lihat. Karena satu suara untuk Buleleng gitu ya. Semoga masyarakat Buleleng, karena ini pemilih pimpinan ini sih, pimpinan daerah ini cukup untuk kemajuan Buleleng. Jadi tanggung jawab kita bersama, jangan golput lah tuh. Saya mohon masyarakat hadirlah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memilih pemimpin ke depan yang lebih baik. Oke, ini ada support juga dari Ayu Anandari ya. Semangat menjalankan tugas KPU. Istri saya sih. Wah. Memantau ini ibunda tercinta ya. Istri tercinta. Oke. Sudah semua terjawab ya, Pak? Apa yang disampaikan cuman Pak? penekanan kami sih memang evaluasi ke depan ini kita bagaimana menciptakan minimal samalah hasilnya kesuksesan yang kemarin ini minimal sama, kalau bisa ditingkatkan kan lebih baik. Ini juga tidak terlepas dari peran kita semua, tidak hanya kita di penyelenggara, jadi masyarakat juga, pemerintah, kalau semuanya stakeholder yang ada di Buleleng ini bersatu rasanya Buleleng kembali baik perjalanannya. Jadi seperti itu, jadi kita tidak terlepas juga dari aparat, jadi terima kasih supportnya juga, pengawalannya, pengamanannya sangat-sangat dibilang sangat-sangat intens lah. Jadi dari semua segi stakeholder yang ada di Buleleng semuanya mensupport. Inilah hasilnya pemilu kemarin. Jadi Astungkare di Buleleng tidak ada gugatan. Nah, kemarin kan ini saya di Jakarta itu terkait akan penetapan calon terpilih nanti. Jadi kita di Bali bersih. Ya kita tinggal menunggu penetapan yang kemarin pemilu. Kemudian untuk pilkada ya kita juga mohon juga teman-teman masyarakat dan lain-lain bisa bekerja sama yang baik lah kembali sehingga menciptakan suasana Buleleng yang aman, nyaman dan tentram. Ini contohnya seperti saudaranya Ibu Made yang jauh waktu pemilu begitu ya, yang lalu tidak memilih karena sakit. Mungkin ke depan bisa lebih disosialisasikan kepada pemilih supaya mereka tahu begitu. Terima kasih atas tambahannya Ibu Made yang ada di Sambangan. Karena keterbatasan waktu ya, Pak Ngurah maupun Pak Agus, ini sebagai penutup, pesan penting apa yang ingin Bapak sampaikan selaku pejabat di KPU terkait pilkada mendatang nanti? Terima kasih waktunya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih juga karena di kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih juga untuk ke PPK, PPS dan masyarakat serta stakeholder yang sudah mendukung lancarnya pemilu kemarin. Saya apresiasi banget, sukses banget Niki kepada masyarakat Buleleng. Untuk ke depan, untuk pilkada saya harapkan kerjasama dari stakeholder, rekan-rekan PPK, PPS, Bawaslu dan Panwascam atau PKD. Ayo kita sukseskan pilkada ini untuk mendapat pemimpin yang terbaik untuk Bali dan Buleleng. Terima kasih. Oke, Pak Agus silakan. Jadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Ngurah ya. Kita selaku penyelenggara tetap memberikan yang terbaik, bahkan 1000%. Jadi tidak pulang pun kita siap untuk mensukseskan ini. Kemudian mohon kepada teman-teman juga stakeholder semuanya yang disampaikan, mari kita bahu-membahu menciptakan suasana Buleleng yang kondusif, aman, tertib ini sehingga pilkada nanti di 27 November 2024 ini berjalan dengan baik. Dan bagi masyarakat yang masih ingin mendapatkan informasi yang boleh, kami terbuka lebar Ibu. Jadi sehingga apa yang menjadi yang masih canggung lah di teman-teman itu kita bisa berikan yang terbaik. Jadi itu Ibu. Terima kasih. Ya, yang pastinya nanti selama bertugas Astungkare
kesehatan itu tetap terjaga dengan baik dan tetap semangat begitu Pak ya. Astungkara pilkada mendatang nanti berjalan dengan aman, lancar dan juga damai. Baik, terima kasih Bapak Ngurah Cahyudi Wiratama selaku Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi, serta Bapak Gede Agustrio Arisnawan selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kabupaten Buleleng atas waktu dan kesempatannya. Sudah sharing bersama pendengar terkait topik menuju Pilkada Serentak 2024. Terima kasih atas kebersamaannya kepada kedua narasumber. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balik Kenken untuk edisi Jumat 26 April 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.